Shalom, Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, melihat realita kehidupan yang seakan-akan dunia ini menyatakan bahwa tidak ada keadilan, bahkan dunia ini seakan-akan menyuruh kita bertanya, masihkah kita sebagai orang-orang percaya masih mengikuti apa yang dikatakan Alkitab tentang hidup mengasihi. Alkitab mengajar kita untuk hidup mengasihi, namun hidup di tengah dunia yang seakan-akan tidak ada lagi kasih dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengasihi, membuat kita bertanya, masihkah saya harus mengasihi? Seakan-akan saat ini ajaran-ajaran yang ada di dunia, apa yang diajarkan dunia jauh lebih relevan daripada apa yang diajarkan Alkitab. Seakan-akan ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita membuat kita merasa dunia seakan-akan lebih benar dan lebih baik daripada Alkitab. Jika ini adalah satu kondisi yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saya sarankan Kitab 1 Yohanes adalah kitab yang cocok untuk Anda. Kitab 1 Yohanes atau yang biasa disebut orang sebagai surat Yohanes yang pertama adalah sebuah surat yang merupakan panduan praktis, berisi panduan-panduan praktis yang bisa langsung diaplikasikan bagi kehidupan orang-orang Kristen. Sebenarnya apa tujuan dari surat ini? Ada dua tujuan surat ini. Yang pertama untuk mengingatkan kepada setiap kita bahaya ajaran sesat. Selain itu tujuan dari surat ini juga menguatkan orang percaya untuk tetap taat pada Allah dan mengasihi sesama. Sehingga dari dua tujuan ini, lewat surat ini penulis ingin menyampaikan kepada pembaca, hati-hati dengan ajaran sesat dan tetaplah taat kepada Allah serta mengasihi sesama. Adapun kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai 4, kita akan temukan begini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang dicetak tebal dan di garis bawah ini. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Semuanya ini. Apa semuanya ini? Lihat satu kalimat sebelumnya. Persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus kami tuliskan kepada kamu. Sehingga kita bisa tangkap bahwa tema besar yang hendak dirangkum dalam surat ini adalah tentang persekutuan dengan Bapa dan persekutuan dengan Sang Anak, Yesus Kristus. Inilah tema besar yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, sehingga hari ini jika ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin merenungkan kitab ini, ingin membaca kitab ini, atau mungkin ingin mengkhotbahkan ayat-ayat dari kitab ini, kita mesti punya gambaran yang sama dulu bahwa surat ini ditulis dengan sebuah tema besar, yaitu persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus. Dengan dua tujuan tadi, untuk mengingatkan bahaya sesat dan mengingatkan agar kita tetap taat dan mengasihi. Kita ke bagian selanjutnya. Penting bagi kita untuk mengetahui tentang siapa penulis dari sebuah kitab. Mengapa? Karena lewat mengenal siapa penulisnya, kita bisa mengerti seperti apa karakter penulis, dan biasanya karakter itu tercermin lewat suratnya. Sehingga ketika kita tahu latar belakang penulisnya, kita bisa memahami sejarah kehidupan penulis dengan apa yang disampaikannya. Penulis kitab 1 Yohanes ini memang tidak muncul di dalam surat. Kita tidak bisa menemukannya di dalam surat. Namun ada pandangan tradisional yang menyatakan bahwa penulis surat ini adalah Rasul Yohanes. Namun beberapa dari kita mungkin bertanya, apa bukti bahwa memang penulisnya adalah Rasul Yohanes? Apa bukti bahwa pandangan tradisional ini tidak salah? Berikut saya akan tampilkan beberapa bukti yang bisa menguatkan bahwa penulis dari kitab ini memang Rasul Yohanes. Bukti pertama, nada surat ini punya otoritas spiritual. Ketika kita baca surat ini, kita akan temukan bahwa memang surat ini memiliki sebuah otoritas. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca sebuah buku, katakanlah buku yang cukup terkenal karya J.K. Rowling, penulis yang cukup terkenal, maka kita akan tahu, kita bisa baca dalam bukunya tentang kisah penyihir, begitu keren dan terlihat sekali profesional. Bandingkan dengan saya yang bukan seorang penulis, saya mencoba menulis buku berkisah tentang seorang penyihir dan sekolah sihir. Lalu
tanpa diberitahu siapa penulisnya, misalnya kedua tulisan disodorkan ke Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu membaca, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara bisa membedakan mana tulisan yang dibuat oleh penulis profesional, mana tulisan yang dibuat oleh sembarang orang. Bapak Ibu bisa membedakan mana tulisan J.K. Rowling, mana tulisan saya. Karena lewat tulisan pembacanya itu bisa dikenal. Maka kita tahu saat kita membaca surat 1 Yohanes, kita akan temukan ada otoritas spiritual, sehingga hal ini mendukung bukti bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Namun baiklah, beberapa orang masih bertanya, bisa saja itu ditulis oleh rasul yang lain, bisa juga ditulis oleh Yohanes yang lain. Yohanes yang mengenal Yesus, yang punya otoritas juga. Roh Kudus bisa mengilhamkan siapapun. Kita tahu penulisan Alkitab oleh ilham Roh Kudus. Roh Kudus bisa mengilhami Yohanes yang lain. Baik, kita berangkat ke bukti yang kedua. Bukti yang kedua menyatakan bahwa penulis ini menempatkan dirinya sebagai saksi mata inkarnasi Yesus. Kita lihat ayat berikut ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan beritakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan yang dicetak tebal di sini. Bagian pertama di sini, apa yang telah ada sejak semula, telah kami raba dengan tangan kami telah melihatnya yang ada bersama-sama dengan Bapa. Bagian pertama ini, apa yang telah ada sejak semula, yang ada bersama-sama dengan Bapa. Perhatikan bagian pertama dan terakhir, apa yang telah ada sejak semula dengan yang ada bersama-sama dengan Bapa. Apa yang ada sejak semula dan bersama-sama dengan Bapa? Kita tahu, itulah firman hidup. Di sini katakan firman hidup. Itulah sang firman, pribadi Allah. Dan dikatakan telah kami raba dengan tangan kami telah melihatnya. Penulis menempatkan dirinya berada di antara para saksi mata yang melihat secara langsung inkarnasi dari sang firman menjadi manusia. Dan itu adalah pribadi Yesus Kristus. Maka dari ayat ini sebenarnya kita bisa melihat sebuah bukti bahwa penulis adalah Rasul Yohanes. Mungkin beberapa dari kita masih bertanya, bisa saja Yohanes yang lain. Baik, kita akan masuk ke bukti yang ketiga, di mana bukti ini sebenarnya sudah cukup kuat untuk meyakinkan kita bahwa para penulis Kristen mula-mula, yaitu Irenaeus, Clement of Alexandria, dan Tertullian, mereka adalah penulis-penulis abad-abad awal, bahkan sebelum abad pertama, yang tentunya sangat dekat dengan kejadian, dengan surat ini ditulis, menyatakan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Lewat tulisannya mensitasi bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Maka tidak ada lagi alasan bahwa kita menolak pandangan tradisional ini. Dapat kita katakan bahwa penulis surat 1 Yohanes adalah Rasul Yohanes. Kita ke bagian selanjutnya. Pembaca di dalam surat ini memang tidak dicantumkan di mana lokasi mereka. Kita tidak akan bisa menemukan kemana surat ini dialamatkan, dikirim. Namun tradisi gereja mula-mula menghubungkan Rasul Yohanes itu dengan provinsi Romawi Asia atau yang biasa dikenal sebagai Asia Kecil, Asia Minor. Provinsi Romawi Asia berbeda dengan Asia yang saat ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan tampilkan sebuah peta. Kita dapat lihat di peta ini, di bagian ini ada Roma di sini. Ya, Roma cukup kecil di bagian Italia ini. Tapi Roma yang kecil ini menjajah, menguasai area yang cukup besar. Ya, bisa kita lihat semua yang berwarna ini adalah area pemerintahan dari Romawi. Masa penjajahan Romawi di mana Asia itu yang berada di lingkaran merah ini. Itulah Asia. Tradisi gereja mula-mula menghubungkan Rasul Yohanes dengan daerah ini, Asia Kecil. Di samping Turki, ya di barat Turki, yang daerah sini adalah Turki. Hal ini mungkin saja benar apabila kita melihat dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes itu waktu berada di Pulau Patmos, ia mendapat penglihatan, menulis pesan untuk ketujuh jemaat. Bapak Ibu Saudara ingat, untuk ketujuh jemaat, tuliskan kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna dan lain sebagainya. Semua
jemaat itu, ketujuh jemaat itu ada di provinsi Romawi Asia, di Asia Kecil. Kita lihat peta yang satu ini. Jadi ini Asia Minor dan di sini Pulau Patmos, tempat Yohanes dibuang mendapat penglihatan, dan di sini dia mendapatkan sebuah penglihatan untuk menulis pada jemaat di Efesus, yang pertama, kedua di Spirma, ketiga di Pergamon, Pergasmus ya, kemudian di Titaria, kemudian di Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Kita lihat sebenarnya cukup keren ya bagaimana dari Patmos satu persatu secara urut melingkar di sini di kepulauan Asia, di wilayah Asia Minor. Sehingga mungkin saja benar bahwa lokasi pembaca ada di wilayah penjajahan Romawi, tepatnya di Asia Kecil. Kita ke bagian selanjutnya. Salah satu tujuan dari surat ini ditulis, tadi kita sudah bahas di awal, adalah untuk mengingatkan adanya ajaran bahaya sesat. Bahaya ajaran sesat. Kita dapat lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus, perhatikan kata antikristus, akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kata antikristus ini menggambarkan guru-guru palsu. Di bagian lain dari surat ini kita akan temukan bahwa nabi palsu, istilahnya digunakan guru palsu, antikristus. Mereka adalah pembawa-pembawa ajaran sesat. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa ajaran sesat yang mereka hadapi? Mereka menghadapi ajaran sesat seperti apa? Terdapat beberapa pandangan dan yang paling umum adalah 3 pandangan ini. Kita lihat sama-sama, kita bahas satu persatu. Pandangan pertama adalah orang-orang menyatakan bahwa orang-orang di Asia Romawi waktu itu, Asia Kecil, menghadapi ajaran sesat yang pertama Gnostik. Gnostik ini adalah kaum yang membagi secara keras antara hal-hal yang spiritual dengan material. Oh, yang ini spiritual, kita harus lakukan adat ini karena ini menyenangkan Tuhan. Oh, yang ini duniawi. Ya, kita lihat sampai hari ini kadang terbawa ya sekularisme seperti ini ya, sekularisme, pemisahan, sinkritisme. Kita memisahkan, oh yang ini rohani, ini harus dilakukan gereja, kalau yang ini duniawi. Padahal sebenarnya hal itu tidak bisa demikian, karena kita adalah orang yang telah ditebus, kita harus melihat segala sesuatu secara kudus, bahwa segala sesuatu diciptakan untuk tujuan kemuliaan Allah. Maka kita harus kerjakan dengan hati yang memuliakan Allah, demikian. Tapi kaum Gnostik adalah kaum yang meragukan Allah, bertanya-tanya tentang siapa Allah, dan memisahkan secara keras mana yang spiritual, mana yang material. Ada pandangan lain menyatakan bahwa ajaran sesat yang dihadapi itu adalah doketisme. Doketisme itu merupakan kaum yang percaya bahwa Yesus itu Allah, kemanusiaannya tidak nyata. Yesus itu muncul di dunia, memiliki tubuh fisik, begitu. Jadi dia bukan manusia, melainkan dia adalah Allah yang muncul dengan tubuh fisik. Itu adalah pandangan doketisme dan ini adalah ajaran sesat. Karena Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Di sisi lain menentang doketisme, tapi juga ajaran-ajaran yang sesat, yaitu bidat Serintus. Hal yang menarik dari bidat Serintus adalah tradisi gereja menyatakan bahwa Rasul Yohanes sangat bertentangan, sangat menentang dengan bidat ini di masa itu. Sehingga banyak sekali orang yang menganggap bahwa bidat Serintus lah yang dilawan oleh surat ini. Kita lihat apa yang dikatakan oleh bidat Serintus. Di sini bidat Serintus ini mengajarkan bahwa Yesus itu manusia, dia lahir 100% manusia. Dan dia memang manusia, dia bukan Allah. Keilahiannya itu datang pada waktu Yesus dibaptis. Lalu pergi pada waktu dia akan disalibkan. Jadi Serintus membaca kitab menyampaikan berita bahwa Yesus itu manusia, dilahirkan oleh Maria dan dia itu baru jadi Allah ketika dibaptis, keluar dari baptisan kita tahu ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Disitulah Yesus jadi Allah. Itu yang diajarkan oleh Serintus. Tapi ini sesat Bapak Ibu Saudara, hati-hati, ini sesat. Lantas yang mana gitu, yang mana? Kita lihat satu persatu dukungan dari pandangan ini. Pandangan Gnostik yang mengatakan tentang mengetahui Allah itu tadi, kalau kita lihat di surat ini banyak sekali frasa mengetahui Allah, knowing God, mengenal Allah. Yang mana ini sangat cocok dengan pandangan Gnostik ya. Tetapi perlu kita ingat bahwa Gnostisisme itu dikenal lewat sumber-sumber yang ada setelah 1 Yohanes.
Dan inti pemikiran yang tadi, pemisahan tadi itu ternyata nggak ditemukan dalam surat ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa bukan gnostik yang dilawan. Berarti dua yang lain. Bisa jadi, kita lihat. Doketisme. Kita bisa temukan klaim yang tadi kita baca di awal bahwa pembaca itu menempatkan diri sebagai saksi mata inkarnasi Yesus. Ada klaim inkarnasi Yesus. Itu sangat cocok untuk menentang doketisme yang menyatakan bahwa Yesus bukan manusia, dia hanya Allah. Tapi surat ini menyatakan di awal dengan tegas, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga ada kemungkinan memang doketisme ini yang dimaksud, bisa saja, bisa jadi. Tapi bidat serintus, bagaimana dengan bidat serintus yang dikatakan tradisi ini sangat sesuai? Perhatikan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 dikatakan, inilah dia, siapa yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tapi dengan air dan darah. Rohlah yang memberi kesaksian dan roh adalah kebenaran. Air dan darah, bukan air saja, bukan darah saja. Bukan hanya dengan air, tapi juga dengan darah. Bukan hanya sebagai roh, tapi juga dengan daging yang memiliki darah. Di sini menyatakan bahwa Yesus bukan hanya Allah saja, tapi dia juga 100% manusia. Di sini sangat sesuai untuk menentang bidat serintus demikian. Sehingga banyak orang, mungkin memang bidat serintus yang dilawan. Maka sekarang menjadi pertanyaan, lantas yang mana yang ditentang oleh surat ini? Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 18. Kita akan segera jawab pertanyaan ini tanpa berlama-lama lagi. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini tadi kita sudah baca, kita ulangi sekali lagi. Seorang antikristus, guru palsu, pembawa ajaran sesat akan datang, sekarang telah bangkit. Perhatikan ini, banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dari bagian ini saja kita dapat temukan ada banyak antikristus. Sehingga apa yang bisa kita katakan? Kurang tepat bagi kita untuk mencari yang mana ajaran sesat yang dilawan. Karena banyak antikristus artinya apa? Banyak ajaran sesat yang dilawan. Banyak ajaran sesat yang menghantui jemaat di Asia. Orang-orang percaya di sana, sehingga Rasul Yohanes menulis surat ini menyatakan hati-hati, banyak antikristus, banyak ajaran sesat. Namun dari semua ajaran sesat yang ada satu kesamaan. Ayat 22 bilang begini, siapakah pendusta itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dialah antikristus. Jadi orang yang menyangkal Yesus Kristus, entah menyangkal kemanusiaannya atau menyangkal keilahiannya, orang yang menyangkal Yesus Kristus, itulah antikristus. Menyangkal Yesus berarti menyangkal Bapa juga anak. Nggak bisa. Sehingga kita nggak bisa memilih hanya satu atau dua. Bisa jadi dua itu, bisa jadi tambah yang lain, bisa jadi pandangan-pandangan lain. Karena apa? Karena budaya Romawi saat itu sangat berhubungan erat dengan budaya Yunani. Budaya Romawi saat itu sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani. Kita mengenal budaya Yunani kuno itu begitu banyak dewa-dewa, begitu banyak pemikiran-pemikiran ide-ide manusia, dan ternyata budaya ini juga berangkat dari budaya Kreta. Kita saksikan video klip yang satu ini. Kepercayaan masyarakat Kreta bersifat politeisme dan memuja kekuatan-kekuatan alam. Hewan banteng adalah hewan keramat untuk bangsa Minoa. Ada pula bukti bahwa bangsa Minoa melakukan pengorbanan manusia sebagai salah satu bentuk pemujaan. Kepercayaan bangsa Yunani adalah politeisme. Dewa-dewanya yang disembah cukup banyak. Dewa Zeus, Dewa Apollo, Aphrodite, Aries, Dewa Pallas Athena, dan Dewa Hermes. Mereka meyakini para dewa bersembayang di Bukit Olympus. Untuk menghormati dan memuja para dewa, diadakan pertandingan olahraga yang disebut Olimpiade. Peradaban Yunani melahirkan banyak ilmuwan dan filsuf, ahli sejarah yaitu Herodotus, ahli kedokteran yaitu Hippocrates, ahli ilmu pengetahuan alam yaitu Archimedes, dan ahli filsafat yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ilmuwan berasal dari
budaya ini yang terbawa ke Yunani, Romawi. Sehingga seringkali dikatakan Romawi Yunani ini sebagai Babel of spiritual voices. Menara Babelnya suara-suara spiritual, karena begitu banyak pemikiran manusia tentang hidup ini, tentang Allah, tentang dewa. Sehingga begitu banyak ajaran sesat, dan inilah yang dihadapi oleh jemaat saat itu. Sehingga Yohanes menulis surat ini. Dan yang menarik adalah demikian. Di 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, mereka berasal dari kita tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka berasal dari Yudea dan mengaku sebagai akar kekristenan. Karena Yohanes mengatakan mereka berasal dari kita, mereka tentu penyesat ini berasal dari gereja-gereja yang digembalakan oleh para rasul. Namun mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada gereja itu. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari pandangan Babel of spiritual voices tadi. Percaya dewa-dewa, punya pengalaman manusia, pemikiran-pemikiran, ide-ide sendiri. Mereka padukan dengan ajaran para rasul. Mereka datang ke tempat penerima surat dan mereka mengajar penyesatan. Terlihat benar tapi salah. Sehingga ada sebuah pelajaran menarik bagi kita saat ini. Ajaran sesat yang menyeramkan bukanlah ajaran yang terlihat salah, justru ajaran yang terlihat benar. Hati-hati, kalau kita tahu ada orang mengajar Yesus bukan Tuhan, kita tahu itu salah, itu sesat. Itu gak bahaya, gak terlalu bahaya. Yang bahaya gini, ketika orang datang seakan-akan benar. Ajaran-ajaran di dunia hari ini yang begitu relevan dengan keadaan, itu seakan-akan benar. Tapi hati-hati, yang terlihat benar belum tentu benar. Satu-satunya kebenaran hanya apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Sehingga hidup mengasihi itu tetap adalah kebenaran. Taat kepada Allah itu tetap adalah kebenaran. Bapak Saudara, sehingga kita mengetahui ini, kita perlu menjadi lebih waspada dalam hal mengajar. Mungkin beberapa dari kita merenungkan kebenaran Alkitab, beberapa dari kita mengkhotbahkan Alkitab. Kita perlu tahu, jangan sampai apa yang kita khotbahkan, kita sampaikan, kita renungkan itu hanya terlihat benar. Apa yang kita sampaikan harus benar-benar kebenaran. Ada perbedaan di sana. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Penting bagi kita untuk mengetahui siapa penerima surat mula-mula ini, bagaimana identitas mereka, siapa mereka. Sebab dengan mengetahui siapa penerima surat ini, kita bisa memposisikan diri kita secara benar dan tepat sesuai dengan keadaan dan bisa menafsirkan bagian ini dengan benar. Perhatikan di ayat ini, kita akan temukan bahwa pembaca mula-mula dari surat ini adalah orang Kristen. Tahu dari mana? 1 Yohanes 2 ayat 21 mengatakan, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, karena kamu tahu kebenaran, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Perhatikan yang di garis bawah ini. Bukan karena nggak tahu kebenaran, tapi karena kamu tahu kebenaran. Yang dimaksud oleh penulis tahu kebenaran setelah dia menggambarkan banyak antikristus, jelas yang tahu kebenaran ini adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang telah diajar, yang telah percaya kepada Kristus, sang kebenaran sejati. Sehingga jelas bahwa identitas penerima surat ini adalah orang Kristen. Nah, secara lebih khusus, ternyata surat ini ditujukan untuk pemimpin-pemimpin gereja, the church leader, for leadership, untuk kepemimpinan gereja. Baik gereja maupun gereja-gereja yang ada di sana. Tahu dari mana? Perhatikan frasa ini. Kalimat ini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. But you have been anointed. The anointed one, yang diurapi, pengurapan dari yang kudus. Ayat 27 dikatakan begini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu kamu gak perlu diajar lagi orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Yang diurapi, pengurapan ini tentunya adalah semua orang Kristen diurapi oleh Roh Kudus ya. Namun kalau kita ingat di perjanjian lama secara lebih khusus, pada saat pemimpin-pemimpin Israel baik itu raja, nabi, imam, saat mereka naik ke jabatannya, mereka diurapi. Dan kata pengurapan yang seperti itu, istilah seperti yang digunakan dalam kalimat ini, dalam ayat ini, sehingga kita bisa menyatakan bahwa ini surat ini secara khusus ditujukan untuk pemimpin-pemimpin gereja saat itu. Mereka telah diurapi sehingga pemimpin-pemimpin ini dikatakan apa di ayat 27? Gak perlu lagi diajar oleh orang lain karena pengurapannya telah mengajar kamu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini sering salah tafsirkan oleh orang-orang zaman sekarang. Mereka merasa Kristen, merasa diurapi sehingga mereka merasa saya nggak perlu belajar lagi, saya nggak perlu dengar khotbah, saya nggak perlu diajar orang lain. Roh Kudus mengurapi saya, pengurapannya mengajar saya. Ini hati-hati, ini penafsiran di luar konteks, ini penafsiran yang salah. Karena begini, jelas konteks yang kita bahas tadi, kamu di sini tidak perlu diajari itu adalah pemimpin-pemimpin gereja yang telah belajar lebih dulu. Pemimpin-pemimpin gereja yang telah diurapi, yang telah menerima ajaran yang benar. Dan orang lain yang dimaksud di sana adalah antikristus tadi, guru-guru palsu tadi. Mereka pemimpin-pemimpin yang telah menerima pengajaran pengurapan dari Tuhan, dari Roh Kudus, diajar oleh rasul-rasul mengerti kebenaran Kristus. Mereka dihadapkan dengan orang-orang yang datang dengan ajaran baru, mengaku dari gereja para rasul, membawa ajaran. Dan mereka itu sebenarnya adalah guru palsu. Mereka mengajar, oh yang seperti ini yang benar. Yohanes ngomong, kamu gak perlu lagi diajar oleh orang lain. Kamu gak perlu diajar mereka. Pengurapan di dalam kamu mengajar kamu. Percaya dirilah untuk mengajar kebenaran yang telah diajarkan kepadamu. Sehingga begini, kalau orang lain ngerti kebenaran ya belajarlah. Tapi ketika kita tahu itu orang lain tidak mengerti kebenaran, jangan belajar dari orang yang menyesatkan. Intinya di sisi lain jangan jadi orang yang menyesatkan itu. Jangan sok tahu dan mengajarkan kebenaran yang menurut kita benar padahal belum tentu benar. Sehingga ayat ini mesti ditafsirkan dengan bijaksana. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu bahwa surat ini secara khusus untuk pemimpin gereja, tapi ada tapinya. Meskipun khusus untuk pemimpin, surat ini dibacakannya di depan jemaat. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, dengan demikian, jadi dilihat di gambar ini ada persekutuan jemaat, berkumpulan surat ini dibacakan. Mengapa? Karena dengan demikian jemaat menerima secara langsung instruksi praktis dari suratnya. Surat mengajarkan hidup mengasihi, hidup taat kepada Allah, jemaat langsung mendengar, oh yes. Nah, tapi tujuan utamanya adalah supaya jemaat ini diyakinkan, supaya bersandar kepada bimbingan dari pemimpin yang telah diurapi Roh Kudus ini. Dan kita tahu dengan cara inilah otoritas para pemimpin itu dapat dipertahankan. Surat ini ditujukan kepada pemimpin supaya mereka percaya diri mengajar sebab mereka telah diajar. Tapi kalau jemaatnya tidak mau percaya mereka, jemaat lebih memilih ajaran-ajaran sesat, ini kan bahaya. Sehingga surat ini ngomong ke jemaat, percaya sama pemimpinmu. Hari ini kita tahu baik gereja, persekutuan atau apapun itu, ketika tidak ada lagi trust, tidak ada lagi kepercayaan antara pemimpin dan yang dipimpin, ini menjadi bahaya. Inilah awal kehancuran. Pemimpin harus percaya kepada yang dipimpin harus percaya kepada pemimpin. Dan kepercayaan ini membangun kerukuhan, kesatuan, inilah yang dianugerahkan oleh Allah. Sehingga banyak hari ini beberapa gereja yang ya kita bersedih kehilangan kepercayaan antar jemaat dengan gembala dengan jemaat dan lain sebagainya. Gembala dengan majelis dengan jemaat. Mari kita bertumbuh lebih dewasa. Kita membangun satu kepercayaan bahwa pemimpin yang ditetapkan itu diurapi Tuhan lewat bimbingan Roh Kudus. Dan kita saling bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran itu. Dan inilah yang disampaikan kepada jemaat saat itu. Dan bagian saja yang perlu kita ketahui adalah para pembaca ini bukanlah orang-orang dengan level spiritualitas yang beda-beda. Tetapi orang-orang Kristen yang telah mengalami berbagai pengalaman spiritual. Maksudnya bagaimana? Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12-13, maka akan menimbulkan sedikit kebingungan karena seakan-akan surat ini ditujukan kepada orang dengan berbagai macam usia. Perhatikan yang pertama di situ, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Lalu kepada kamu, hai bapak-bapak. Yang ketiga, hai orang-orang muda. Nah, beberapa orang akhirnya menafsirkan, oh ini bukan usia, tapi karena anak-anak itu diampuni, bapak-bapak itu mengenal dia, orang-orang muda itu mengalahkan yang jahat. Berarti ini kepada orang-orang dengan level spiritualitas yang berbeda-beda. Sebelumnya mohon maaf, penafsiran itu kurang tepat karena apa? Ada 3 alasan. Yang pertama, aneh. Karena kalau kita ibaratkan itu adalah suatu tingkatan, harusnya kan urutannya dari anak-anak, orang muda baru bapak-bapak. Tapi tadi urutannya bapak-bapak dulu, anak-anak dulu, terus bapak-bapak baru orang muda. Maka sedikit aneh kalau memang ini maksudnya level spiritualitas. Lalu bagaimana dengan yang selanjutnya adalah dikatakan begini di ayat 1, Yohanes 2 ayat 1, 1 Yohanes 2 ayat 1, Rasul Yohanes itu memanggil semuanya anak-anak. Hai anak-anakku. Berarti anak-anak dong.
tidak konsisten, dan itu tidak mungkin dalam surat yang diilhamkan Roh Kudus. Selalu ada konsistensi. Dan yang paling penting alasan ketiga, kalau memang yang maksudnya ini adalah level spiritualitas, berarti ini menentang poin sebelumnya. Poin sebelumnya menyatakan bahwa surat ini ditujukan secara khusus untuk pemimpin. Seharusnya kalau pemimpin bapak-bapak semua dong. Tapi kalau ada banyak level berarti itu jemaat dong. Kita tahu bahwa surat ini ditulis untuk pemimpin, telah kita bahas tadi tentang pengurapan, dan itu bukan lagi dogma, itu doktrin yang tepat. Maka kita harus memandang dengan cara lain. Bahwa Rasul Yohanes itu sebenarnya ingin mengingatkan kembali para pemimpin itu tadi. Tentang pengalaman spiritualitas mereka. Dan ternyata ini juga adalah pengalaman spiritualitas yang dialami oleh setiap kita orang-orang Kristen. Setiap kita orang-orang Kristen punya pengalaman spiritualitas sebagai anak-anak. Kita perlu ingat bahwa kita adalah anak-anak yang telah diampuni oleh Bapa kita dan diangkat jadi anaknya. Setiap kita juga adalah bapak-bapak. Ya, karena kita telah mengenal Bapa yang kekal. Bapak-bapak telah memiliki sebuah pengalaman dengan kekekalan, yaitu mengenal Bapa yang kekal. Dan kita juga orang-orang muda. Karena kita punya kekuatan dan kita telah mengalahkan yang jahat, si jahat iblis. Sehingga pemimpin dikuatkan, pemimpin kamu ini punya kekuatan, lawanlah yang jahat itu. Lawanlah penyesatan itu. Kamu bapak, kamu punya pengalaman dengan kekekalan, sampaikan pengalaman itu. Kamu juga telah diampuni. Kamu adalah anak-anak yang telah diampuni. Kita ke bagian selanjutnya. Memahami waktu penulisan dari sebuah surat bisa membantu kita untuk mengerti apa yang sedang terjadi dalam surat tersebut. Namun sayang sekali bahwa di dalam surat ini waktu tidak tertera. Kita tidak bisa menemukan kapan surat ini ditulis. Namun ada dua pandangan umum. Yang pertama kaum konservatif. Pandangan dari kaum ini menyatakan bahwa surat ini ditulis kurang lebih 100 Masehi, abad pertama. Karena mereka juga memandang bahwa Injil keempat, Injil Yohanes itu ditulis abad pertama. Namun ada pandangan lain yang lebih baik menyatakan begini, sebuah kasus yang baik itu disusun, kalau kita menyusun kasus yang baik, ternyata Injil keempat, Injil Yohanes itu ditulisnya seharusnya sebelum 70 Masehi. Itu ada ilmu-ilmu tersendiri, sehingga pandangan ini menyatakan surat 1 Yohanes juga ditulis sebelum 70 Masehi. Dan lalu ada deduksi dari pandangan yang kedua ini. Deduksinya sebagai berikut. Kita perhatikan tulisan-tulisan ini ya. Pertama, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan mereka berasal dari kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Ini adalah penyesat-penyesat guru-guru palsu yang kita bahas di bagian sebelumnya. Karena kita tahu bahwa penyesat ini dari antara mereka, maka antikristus ini, mereka ini adalah dapat diperkirakan dari gereja-gereja Palestina yang digembalakan para rasul. Oke, kita dapat ini bahwa mereka berasal dari antara kita, mereka dari gereja-gereja yang digembalakan para rasul. Perlu kita ketahui ada sebuah peristiwa pada tahun 66 sampai 70, itu ada peristiwa pemberontakan Yahudi kepada Roma. Nah, setelah peristiwa ini, pengaruh kekristenan itu enggak lagi besar. Karena gereja-gereja yang digembalakan para rasul ini enggak lagi punya pengaruh besar, entah itu baik atau buruk untuk keluar. Sehingga kalau antikristus ini memang berasal dari gereja-gereja Palestina berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 19, mereka enggak mungkin menyebar setelah peristiwa pemberontakan. Kemungkinannya mereka menyebar sebelum tahun 66. Sehingga cocok dengan pandangan kedua, mereka sebelum 70 Masehi. Kapan? Bisa jadi 60, 61, 62, 63, 64, 65. Namun memang pandangan ini, deduksi ini kurang tegas. Karena bisa jadi 1 Masehi, 2 Masehi, 3 Masehi, ya benar. Sehingga sangat sulit untuk menentukan kapan waktu ditulisnya. Namun ada pelajaran yang dapat diambil. Terlepas dari kapanpun surat ini ditulis, nilai-nilai kebenaran yang telah diberikannya tak lekang oleh waktu. Kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan introduksi ini, yaitu di bagian garis besar 1 Yohanes. Memang sebenarnya cukup sulit untuk menjabarkan 1 Yohanes ini, namun setidaknya kita bisa bagi dalam beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, prolog, itu pasal pertama ayat 1 sampai 4. Di bagian ini kita akan melihat realitas inkarnasi Kristus
dan tema besar surat ini. Kita tahu tema besar tadi persekutuan, kita juga melihat adanya klaim dari inkarnasi Kristus, itu di bagian prolog. Setelah mereka menyatakan tema besar suratnya, mereka memperkenalkan penulis ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar. Karena tema besarnya persekutuan, maka yang dikenalkan adalah prinsip dasar persekutuan dan juga prinsip dasar dari mengenal Allah. Ayat-ayatnya seperti dapat dilihat. Dan selanjutnya setelah bagian introduksi pengenalan prinsip-prinsip dasar, masuk ke tujuan surat dulu. Penulis Rasul Yohanes menyampaikan tujuan dari suratnya. Tujuan dari surat ini ada 4. Kita tahu tujuannya tadi 2, ya, tujuan besarnya 2, yaitu untuk mengingatkan bahaya penyesatan. Yang kedua untuk mengingatkan supaya taat dan mengasihi. Nah, secara khusus tujuan yang memotivasi penulis adalah mengingat kembali kondisi spiritualitas pembaca. Yang kedua, mengingat godaan-godaan dunia termasuk ajaran sesat tadi. Yang ketiga, mengingat penipuan-penipuan di saat terakhir, penyesatan tadi termasuk, dan yang keempat adalah mengingat tanggung jawab pembaca untuk tinggal dalam anak dan bapa, ini untuk ketaatan tadi. Sehingga pembagiannya pasal-pasalnya seperti demikian. Dari pasal 2 ayat 12 sampai 27. Bagian selanjutnya adalah isi surat. Di isi surat ini, pasal 2 ayat 28 sampai 4 ayat 19, itu yang pertama pengungkapan tema. Nah, tema dari surat ini, kedua membedakan antara anak-anak Allah dengan yang bukan. Jadi ciri-ciri anak-anak itu apa sih? Ternyata kita temukan ciri-cirinya itu yang pertama di bagian pasal 3 itu membahas tentang apa yang bukan kasih. Lalu bagian selanjutnya membahas apa itu kasih. Lalu yang ketiga, apa yang dikerjakan kasih kepada orang-orang percaya. Untuk detailnya Bapak Ibu Saudara bisa lanjutkan membaca bagian ini ya. Lalu di bagian isi surat yang lain membedakan Tuhan yang berdiam. Jadi menyatakan Tuhan Kristen itu Tuhan yang berdiam. Membedakan roh kebenaran, jadi menyatakan roh kebenaran itu seperti apa, dan membedakan Allah yang penuh kasih. Membedakan Allah Kristen itu Allah yang penuh kasih. Gitu. Dibedakan Allah yang penuh kasih. Dan yang terakhir dari isi surat adalah perwujudan dari tema surat itu. Persekutuan itu tadi. Lalu masuk ke bagian selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini ada kasih yang terklarifikasi, ada kasih yang diperjuangkan, dan kasih itu dilatih. Jadi penulis menyimpulkan. Kita lihat bahwa dari bagian isi surat tadi ada klaim validitas kekristenan, menentang klaim dari antikristus. Antikristus dengan PD mengklaim bahwa dirinya benar padahal sesat. Maka penulis itu menyatakan klaimnya, wahai orang-orang Kristen, kamu itu punya iman yang benar. Ini validitasmu, validitas yang diragukan dan ditentang oleh antikristus itu. Dan di bagian kesimpulan penulis mengkristalkan kembali tentang arti kasih dan bagaimana kasih direalisasikan. Sehingga bagi kita yang sedang punya problem dengan hal kasih, membaca surat ini sangat membantu kita. Dan di bagian terakhir di epilog, penulis menutup di dalam 3 ayat terakhir 18, 19, 20, 21, 4 ayat terakhir ini penulis mempertegas kembali kebenaran-kebenaran dasar yang disampaikan di dalam surat. Demikian introduksi dari 1 Yohanes, kita kupas tuntas bersama. Sangat besar harapan saya apa yang telah kita bahas bersama ini menjadi bekal bagi kita, baik dalam merenungkan kitab ini, dalam mempelajari surat ini, maupun dalam menyampaikan khotbah, menyiapkan khotbah-khotbah bahan-bahan renungan yang akan kita sampaikan kepada jemaat, kepada orang banyak, sehingga boleh menjadi berkat. Karena kita perlu mewaspadai sekali lagi tentang penyesatan yang ada. Jangan menjadi penyesat, tapi jadilah orang-orang yang memberitakan kebenaran, memberitakan Injil yang benar kepada dunia. Menyatakan kasih kepada dunia yang memerlukan kasih ini. Ingat, kasih harus terrealisasi. Kasih itu harus dilatih dan kasih itu diupayakan. Saya Michael Lianto, terima kasih.